Kak, sudah. Oke. Sudah Kak, sudah. Sebelumnya ini mohon maaf saya nggak bisa on cam karena ada kendala di webcam. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan kebiasaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ini eloquent. Eloquent sendiri merupakan, sebenarnya ada yang tahu gak sih eloquent itu apaan? Kira-kira ada yang tahu gak eloquent itu apaan? Oke, ada yang tahu kira-kira eloquent itu apa? Boleh, Ridwan. Apa Tuan? Kayak semacam relasi gitu, Kak. Relasi antar tabel. Oke, boleh. Yang lainnya? Mungkin ada yang mau memberikan insight lebih. Oke. Mungkin kita masuk ya ke materinya. Dari yang ada di PPT itu, Eloquent ORM. ORM itu tadi, Object Relation Mapper. Adalah salah satu fitur di Laravel. Fitur ini untuk mengolah sebuah data yang ada pada database. Yang dimana dengan fitur ini itu kita berharap data-data yang di database itu dapat dikelola dengan sangat mudah gitu. ORM ini merupakan teknik yang mengubah suatu tabel menjadi sebuah objek yang nantinya mudah untuk digunakan. Nah, buat dokumentasi dari Eloquent ini ada ini ya. Tapi kita menggunakan yang versi terbarunya aja, yang versi 11. Nggak beda jauh sih sebenarnya sama versi yang 10. Bentar. Nah ini versinya bisa disesuaikan. Tapi karena kita belajar ya di versi 11, jadi kita gunakan yang versi 11 gitu. Sedikit putus-putus. Oke, sebentar. Tadi saya on di dua device aja sebentar. Oke, kalau sekarang dengar? Karena Kak, jelas. Oke. Jelas Bang. Oke. Sebentar, kita sesuaikan dulu. Oke. Oke, kalau misalkan kita lihat dari dokumentasinya si Laravel itu sendiri, ini kan karena bahasa Inggris ya, kita coba translate menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sama seperti yang ada di PPT kita tadi, ini si Eloquent ini sebuah objek relation mapper yang membuatnya menyenangkan untuk berinteraksi dengan database kita. Saat menggunakan Eloquent, setiap tabel memiliki model terkait yang digunakan untuk berinteraksi dengan tabel tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan si Eloquent ini, kita harus bikin terlebih dahulu modelnya untuk menampung biasanya tabelnya. Tabel dari yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini. Oke.
Sekarang kita buka terlebih dahulu visual code kita. Seperti biasa kita buka proyekan gitu. Kalau di saya itu namanya Simantu. Kalau kalian mungkin bisa menyesuaikan lagi. Nah, kalau misalkan udah dibuka, tampilannya bakal kayak gini ya. Ini kita tutup dulu biar rapi. Oke. Nah, setelah itu kita coba jalanin dulu buat lihat project aplikasi kita itu udah sampai mana sih sebenarnya. Tapi kemarin itu kan belum sempat ada penambahan di bagian tampilan. Jadi seharusnya nggak ada hal yang berubah. Pastikan MySQL kita nyala ya. Karena kita akan berinteraksi dengan database. Nah ini. Di sini itu yang di saya itu baru ada halaman dashboard dan task. Kalau kemarin itu kan ada tugas buat bikin model ya. Oh, sorry, bentar. Kayaknya DD-nya belum saya komen atau saya hapus. Nah, ini. Nah, datanya masih seperti ini. Oke, sekarang karena kita akan menggunakan Eloquent itu, seperti yang ada di dalam si dokumentasinya, kita harus nyiapin model kita terlebih dahulu. Pertama berarti kita buka terlebih dahulu model task kita. Nah ini, oh sorry, model task kita ini kemarin udah kita sesuaikan ya. Jadi harusnya nggak masalah, nggak ada permasalahan lagi. Tapi di sini saya pengen ada penambahan tabel. Nah kira-kira seperti ini tabel yang akan ada di database kita. Di sini ada task, ada status dari tasknya itu. Jadi nanti si tasknya ini, status yang ada di tasknya ini kita nggak menggunakan string, tapi kita ngituin pakai relasi. Nanti ngambil namanya dari si status ini. Begitupun dengan kategori. Selanjutnya selain ada tugas, ada juga projectnya. Ada table projectnya. Table project ini nanti yang membedakan paling di start date sama end date-nya doang gitu. Oke, kita lanjut. Pertama, karena di Eloquent ini dia memiliki banyak sekali metodenya. Tadi kan Eloquent itu bisa dibilang objek dari sebuah table ya. Objek dari kelas modelnya itu. Kita buka dulu ini. Di task controller kita. Nah, kalau misalkan kita lihat di task controller itu kan pertama kita manggil semua data nih yang ada di database kita. Habis itu kita kirimkan ke dalam view task index ini kan ya. Di dalam folder view. Oh, sorry. Di dalam folder view, habis itu masuk ke folder task, habis itu di dalamnya ada file index. Dan kita akan mengirimkan data dari si variabel ini ke dalam si indeksnya. Kalau mengirimkan kan ada dua cara. Kita bisa pakai compact ataupun bisa pakai array kayak gini. Nah, sekarang kita coba buka halaman file dari si index.get-nya ini. Adanya di resort, habis itu ada di view, habis itu ada di folder task-nya. Nah, ini isinya itu daftar tugas. Semua daftar tugas bakal tampil di sini. Kalau kita lihat lagi halamannya di bagian sini. Nah, ini ada beberapa data ya. Tapi sepertinya lebih enak kalau misalkan kita menggunakan table aja. Ini tetap diadain. Tapi kita taruhnya nanti ada halaman baru buat menampung tabel-tabelnya. Jadi kita bikin lagi aja file baru. Namanya list aja, list.grad.php.
Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan kita udah bikin file baru, namanya listblade.php, kita harus ngatur routingnya biar menyesuaikan dari file yang bakal kita buat halamannya itu. Kalau buat si routingnya kan ada di folder root, habis itu kita masuk ke yang web.php ya. Nah, kalau sekarang itu cuman ada satu. Ya, tampilannya itu kayak gini. Di sini kita nge-use beberapa kelas yang ada di folder Pacades ini. Dan ada buat dashboardnya juga. Dashboardnya itu ada di folder dashboard dan masuk ke file index.blade. Nah, di sini ada beberapa penjelasan dari catatan Mas Aldi kemarin. Pertama ada get. Get itu buat menampilkan suatu data. Selanjutnya ada post untuk menambahkan data, sorry. Selanjutnya ada put untuk mengubah data. Sebenarnya buat put ini buat mengubah, kita bisa pakai post juga ya. Ada beberapa kasus dan orang-orang yang tetap menggunakan post, menggunakan post untuk mengedit. Tapi secara yang tertera di dokumentasi Laravel, put itu digunakan untuk mengubah data. Selanjutnya ada delete untuk menghapus data. Delete sama kayak put juga, dia bisa menggunakan post sebenarnya. Tapi di Laravel ini dipisahin. Mungkin untuk mempermudah pengelolaannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini kita coba tambahin routing baru. Metode itu get. Kira-kira ininya huruf-hurufnya itu kekecilan nggak? Aman ya kayaknya ya? Kata jelas Kak. Semoga aja. Oke, kita buat routing masuk ke halaman list. Yang dimana nanti si routing ini diatur logikanya di dalam tab controller kelasnya. Metodenya itu itu list ya. Kayak gini. Jadi kita bikin routing baru. Routingnya itu tag/list. Yang dimana tag/list ini diatur logika bisnisnya oleh task controller dengan metode list gitu. Nah, kalau misalkan udah berhasil kebuat, pastiin juga nih ya, yang ada di sini tuh si task controllernya itu harus dipanggil dulu, harus di-use dulu di atas. Mungkin di kalian juga udah di-use karena ini kan masuk ke tugas pertemuan minggu kemarin. Harusnya aman-aman aja. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam file task controller. Kita bisa Ctrl P buat cari foldernya, ataupun kalau di saya itu bisa pakai Ctrl, habis itu klik kiri biar masuk ke dalam si controllernya itu. Di kalian bisa kayak gitu kah? Kalau misalkan nggak bisa, ini ada nih Laravel Go to Controller. Coba kita lihat ya. Ada di extension. Laravel Go Controller. Go to apa Go Controller? Nah, ini ada. Ini ada Laravel Go to View buat masuk ke view tadi tuh. Ada juga Laravel Go to Controller buat masuk ke controllernya. Ini opsional. Kalian bebas mau menginstal ataupun enggak. Tapi yang pasti kalau misalkan kalian menginstal akan mempermudah kegiatan coding kalian gitu. Oke, kita lanjut. Nah, karena tadi kita ingin membuat metode baru dengan nama list, berarti kita buat aja di bawah metode index ini. Kita ajuin function. Kita tulis saja public function. Habis itu nama dari si metodenya itu apa? Karena tadi yang tercantum di dalam root itu adalah list, jadi kita buat sesuai namanya, list.
kita masukin list. Dan untuk parameter atau argumennya ini kita kosongkan aja. Ini kita rapiin. Nah, isinya kita buat sama seperti yang ada di dalam indeks ini. Pertama kita masukin tax sama dengan bentar. Ini al. Nah, habis itu kita return view ke dalam tax list. Tapi di sini kita coba menggunakan compact. Harusnya nggak bakal ada perbedaan. Ini yang kita cantumkan di sini sesuai nama variabelnya ya. Kalau yang menggunakan kurung siku ini kan di sini kita ngirimnya pakai apa? Yang kita kirimkan itu apa? Nah, isi dari yang kita kirimkan itu, isi dari variabel yang kita kirimkan itu apa? Kalau misalkan nanti, di sini ada motor, jadi agak bocor mungkin. Kalau misalkan nanti di sini kalian memasukkannya tax kayak gini, nggak pakai S, dan kalau misalkan kita lihat hasilnya, di sini harusnya error. Nah, dia bakal kasih keterangan kalau si variabel tax itu yang pakai S kagak bisa, kagak ada gitu. Makanya yang dikirimkan itu sebenarnya yang menggunakan kurung siku ya. Nah, sedangkan isi dari si variabel yang dikirimkan itu yang ini ya. Jadi ini bisa disesuaikan kalau misalkan di sini pakai S, berarti yang di dalam blade tune harus pakai S. Ini. Oke, kita lanjut. Sedangkan kalau misalkan di controller itu nama sama variabel yang nama variabel sama isi variabel yang dikirimkan dia bakal sama. Berarti kalau misalkan kita masukin tax pakai S, berarti data yang dikirimkan pun tax pakai S. Kalau misalkan kita nggak pakai S kayak gini, dia harusnya bakal error. Kita coba akses di browser kita /list. Nah, dia bakal ada keterangan nih. Kalau di dalam compactnya ini nggak nemuin si tax itu, nggak ada variabel tax, nggak pakai S. Jadi kita sesuaikan. Kalau ternyata variabel yang ada di kita itu pakai S ataupun tax, berarti yang di dalam compact yang akan kita kirimkan pun harus sama gitu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini kalau kita lihat hasilnya harusnya di sini belum tampil apa-apa karena masih kosong sekali datanya. Nah, sebelumnya itu kan kita udah bikin templatingnya pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita bisa sesuaikan aja dari yang di sini. Nah, ini tuh ada extend template, habis itu buat kontennya itu pakai section content. Berarti sama, kita coba masukin extend. Habis itu di sini template. Nah, tulisannya oke, benar. Nah, habis itu di bawahnya kita masukin section. Nah, di sectionnya ini ngambil dari yang ada di template, yield-nya ini. Kalau misalkan ternyata di sininya namanya konten pakai bahasa Inggris, berarti yang di sininya harus konten juga. Konten. Kalau misalkan ternyata yang di template-nya ini yang yield-nya ini nggak pakai S, nggak pakai isinya beda. Misalkan kita ituin yang di sini konten ya, pakai K, konten. Nah, dia kalau misalkan kita masukin huruf gitu, pasti nggak tampil apa-apa. Karena si Larang ngebaca nih. Sebenarnya yang mau dipanggil itu isinya ini mau ditaruh di mana gitu. Makanya kita harus sesuaiin yang ada di template, yield-nya itu, konten. Nah, di sini kita coba pakai A1 misalkan daftar tabel, tugas, tabel, daftar tabel.
Kalau kita lihat, nah dia udah ada ya, tapi kayaknya kurang rapi. Nah, kita bisa menyesuaikan dari sini. Kita kasih kontainer dulu, habis itu, oke, kita kasih kontainer aja. Bentar, oke, kita buka filenya lagi. Berarti di sini kita kasih div container. Kayak gini. Kalau buat ngituin div kan kita div ataupun kelasnya kan kita bisa div yang memiliki kelas kita bisa langsung pakai titik. Jadi nggak perlu ketik manual biar lebih cepat. Nah, ini kita taruh di bawahnya, di dalamnya. Kalau kita lihat hasilnya harusnya dia lebih menjorok ke dalam ya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya karena kita pengen menampilkan data-data dari table, kita bikin dulu di sini card div dengan kelas card. Kita coba lihat hasilnya. Nah, dia bakal ada garis. Selanjutnya kita kasih card header buat judul dari si cardnya itu. Nah, habis itu isi dari si card header itu kita kasih H4 aja. Misalkan di sini data tabel. Nah, baru di bawahnya kita masukin card body buat isi dari si cardnya itu. Kita cantumin dulu isi body, misalnya isi card, sorry. Kita lihat hasilnya. Nah, dia bakal kayak gini. Oke. Tapi di sini di cardnya ini kita coba kasih margin top sekitar 3 aja kali biar nggak terlalu dempet. Oke, seperti ini mungkin. Nah, selanjutnya karena kita ingin menampilkan datanya dalam bentuk tabel, tentu kita harus bikin terlebih dahulu si tag tabelnya ya. Berarti kan kita bisa pakai tabel kayak gini. Nah, ini karena kita menggunakan bootstrap, kita bisa langsung masukin kelas tabel juga biar rapi. Habis itu kita coba masukin lagi headnya buat bagian header dari si tabelnya itu. Habis itu kita kasih tr table row dan kita kasih lagi th biar hurufnya yang dimasukin di dalam row-nya itu besar semua, bold semua. Nah, isi dari si yang ada di model kita itu kan di sini dicantumin name, deadline, status, deskripsi. Berarti kita sesuaikan. Nah, berarti di sini kita pertama ituin nomor aja. Yang kedua th-nya kita masukin nama. Yang ketiga itu status. Yang keempat itu deadline-nya kapan. Yang kelima itu deskripsinya. Dan yang terakhir kita kasih buat aksinya. Nanti di aksi ini ada edit sama delete. Nah, sekarang kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, dia bakal kayak gini. Selanjutnya kita bikin bagian T-body-nya. Nah, karena T-body-nya ini kita bakal ngambil dari database kita, berarti kita harus sesuaikan. Berarti di sini kita ituin, kita lihat dulu di controller. Di controller ini udah dipanggil ya, udah dikirimkan ke dalam si task list ini.
Berarti kita bisa karena yang dikirimkannya itu sebuah array, sorry, mana ya? Ini. Berarti kita bisa pecah dengan menggunakan perulangan for each. Kita pakai for each dari bawaan Laravel ini. Nah, kita masukin aja nama variabel yang dikirimkannya itu tax, dan ini boleh pakai tax juga. Habis itu baru kita masukin tabel row-nya dan tabel datanya. Nah, karena yang pertama itu nomor, kita bisa masukin pakai gini, loop iteration. Selanjutnya baru kita panggil yang lainnya. Kita pakai, kita echo terlebih dahulu. Habis itu tax, habis itu name. Selanjutnya kita ituin status. Selanjutnya kita ituin deadline. Selanjutnya kita ituin deskripsinya. Description pakai bahasa Inggris. Dan aksinya, screen-nya hilang ya. Oh, ada. Sorry. Oke. Nah, buat si aksinya kita kosongin terlebih dahulu aja. Kita lihat hasilnya. Nah, dia bakal tampil data-datanya sesuai yang ada di database kita. Kalau kita coba lihat di PHP admin kita, kita coba login. Kalau kalian mungkin langsung masuk ke dalam PHP admin ya. Tapi karena saya harus login terlebih dahulu, makanya masuk ke halaman login. Kita masuk ke dalam database kita, DB Simantu kalau yang di saya. Nah, ini di table tax ini udah ada beberapa datanya. Ada nama, deadline, status, deskripsi, created app, dan updated app. Kayak gini. Makanya di sini data yang tampil pun ada 6. Ada 6 data yang tampil di halaman kita tadi. Nah, tapi buat sekarang itu kalau misalkan kita lihat di tampilan mobile, dia nggak responsif ya. Jadi kita kasih aja di sebelum sini, kita kasih div dengan kelasnya table responsif. Baru isi dari si table tadi itu kita taruh di atasnya, di dalamnya. Dan kita lihat, harusnya dia lebih responsif lagi. Nah, seperti ini. Jadi lebih enak dilihat gitu tampilannya. Oke. Kita hapus. Nah. Oke. Selanjutnya kita kasih aksinya. Aksinya itu kan tadi ada edit dan delete ya, yang sempat saya bilang tadi. Berarti di bagian aksi ini kita tambahin juga. Di sini kita kasih ahref aja. Isinya kita kosongin dulu, kita kasih kelas dalam bentuk button, btn warning aja untuk editnya. Terus kita bikin si buttonnya itu kecil menggunakan btn sm. Di sini kita cantumin edit. Nah, selanjutnya ini kita copy dan paste aja. Dan di bawahnya kita ituin delete atau hapus deh. Dan warnanya kita kasih warna merah, btn danger. Nah, kalau misalkan kita lihat hasilnya, dia bakal kayak gini. Nah, tapi ini kan karena deskripsinya lumayan panjang ya. Kita coba potong yang tampil cuman beberapa aja. Kita bisa pakai, kalau di yang saya itu saya udah bikin sintaknya itu. Link kalau nggak salah namanya. Iya, link. Nah, kita bisa pakai substring buat motong si stringnya itu. Ntar ini kita sesuaikan. Nah, kita taruh aja di
substringnya ini di dalam echo-nya. Nah, kita taruh di sini. Artinya ini dia bakal ngejalanin, nampilin yang dari 0 sampai 50. Dari indeks 0 sampai indeks 50. Kalau kita lihat hasilnya, dia bakal kepotong. Nah, seperti ini. Dan kalau tadi terlalu panjang itu kurang rapih ya. Jadi kita potong aja. Kan biasanya kalau misalkan datanya kurang lengkap, ada titik-titiknya. Buat ngasih tahu kalau misalkan si data yang ada di situ tuh belum full semuanya gitu. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini kita masuk ke materi tentang menampilkan data yang ada di database ya. Gimana, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang ketinggalan kah? Kalau ternyata penjelasan saya kecepatan, boleh di reminder aja. Gimana? Mungkin buat sekarang masih aman kah? Aman Kak, aman. Oke, aman ya. Oke, berarti kita coba lanjut terlebih dahulu. Nah, karena kita ini ingin membuat sebuah CRUD, CRUD, create, read, update, dan delete. Berarti baru satu huruf dari huruf itu yang berhasil dibuat, baru read-nya doang. Berarti sekarang kita coba buat menambahkan data. Oke, kita masukin aja. Kita bikin aja button buat nge-redirect ke halaman tambah datanya itu. Kita taruh di sini aja mungkin, di table responsive. Kita kasih ahref lagi. Ini kita kosongin dulu ahrefnya, isi dari refnya itu. Terus kita kasih kelas btn primary aja. Dan kita bikin kecil. Karena kalau misalkan terlalu besar, kayaknya kurang enak dilihat juga. Terus kita kasih di sini tambah. Kita cantumin isinya itu tambah data. Kalau kita lihat hasilnya, nah itu bakal ada button tambah data gitu. Nah, selanjutnya kita coba bikin routingnya terlebih dahulu buat ngirim kalau misalnya kita ngeklik ini, dikirimnya kemana gitu. Berarti kita coba buka file kita web.php, ada di sini kalau gua. Berarti kita coba buka. Oke. Kita tambahin aja di sini root dengan metodenya itu get. Nah, habis itu di sininya tags dan slash create aja. Nah, kita buat kayak gini. Kita buat routing baru dengan metodenya itu get. Routingnya itu ke tags slash create. Dan logika bisnisnya akan diatur di tags controller dengan metodenya create. Seperti ini. Selanjutnya karena kita udah bikin tags controllernya, jadi kita tinggal buka aja. Nah, seperti ini. Karena di sini baru ada 2, index dan list ya. Berarti kita tinggal tambahin lagi buat metode baru. Kita kasih aja public. Kalau di saya itu bisa tinggal klik public, nanti dia bakal ada template-nya langsung. Dan di sini tinggal masukin aja create. Karena kita nggak menggunakan parameter atau argumen, jadi ini argumen dan parameternya nggak perlu kita isi. Dan kita coba rapihin. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita return aja. Return view. Return view ke ini. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita buat dulu file yang namanya tags. File yang namanya create.get.php di dalam folder tags ya. Berarti kita coba cari folder tags itu berarti ada di view dan di sini. Nah, ini ya. Berarti kita bikin aja file baru. Nah, itu create
blade.php sesuai dari yang kita cantumin di sini. Kita create. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masukin dulu template ini. Berarti kita extend lagi. Ini template. Habis itu kita section lagi. Section. Ini isinya itu konten. Nah, selanjutnya kita kasih container kayak gini. Nah, oke, habis itu kita kasih H3 aja. H1 aja biar sama seperti sebelumnya. Kita masukin judulnya itu tambah data tugas. Kayak ini. Nah, selanjutnya biar lebih sama, kita bungkus juga di dalam sebuah part. Kayak gini. Habis itu kita atur juga langsung kita masukin ke card body-nya aja. Nah, selanjutnya itu di sini kita ngebuat formnya, ditaruhnya di sini gitu. Oke. Sebentar. Oke, buat ngebuat formnya itu, kita coba menggunakan salah satu tools yang ada di Google. Namanya itu form builder Bootstrap. Ini kalian mau menggunakan seperti ini atau enggak, bebas, dipersilakan. Tapi ini sebagai contoh aja. Saya coba menggunakan Bootstrap form builder buat ngebuat si form itu. Tapi di Bootstrap form builder ini versi Bootstrap terbarunya itu cuma sampai 5. Sedangkan kalau kita lihat di website Bootstrap-nya itu sendiri, sebentar kita coba lihat di web official Bootstrap-nya itu, dia adanya yang terakhir itu kalau nggak salah Bootstrap 5 titik berapa, kita lihat dulu. Nah, ini ada di website itu getbootstrap.com. Kita coba lihat terlebih dahulu halaman dari si website Bootstrap yang ini. Nah, ini bisa kita lihat di pojok atasnya kanan. Versi terakhirnya itu di bagian versi 5.3 ya. Tapi yang ada di form builder ini, dia versi terakhirnya ada di versi 4.1. Makanya ini kalau misalkan kalian menggunakan versi yang lebih tinggi Bootstrap-nya, tinggal disesuaikan. Nah, kita coba menggunakan ini. Nah, ini ada template default-nya. Dia bakal ngebikin satu inputan. Ini bisa kita klik buat ngedit. Nah, nanti dia bakal tampil di kirinya edit field. Nah, kita ganti aja titelnya. Karena di sini itu kita mau masukin yang di mana ya, ada di model ini ada nama, deadline, status dan description. Berarti kita masukin aja yang pertama nama, unique ID sama name itu kita ituin name sesuai yang ada di dalam tabelnya itu. Habis itu placeholder-nya kita masukin aja, masukkan nama tugas kayak gini. Kita prepend ini aja. Kalau prepend ini di belakang sebelum inputannya. Sedangkan kalau icon ini harusnya di depan nih. Setelah iconnya di sini. Tapi kita nggak perlu cantumin itu. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita tambahin lagi add field. Kita lihat selanjutnya itu ada deadline. Nah, deadline ini karena di sini cuma ada 3, berarti kita pilih yang text aja. Ada 5. Berarti kita pilihnya yang text field aja.
Sama ini tinggal kita sesuaikan lagi. Ini itunya deadline. Di sini sama deadline juga. Ini placeholder holdernya kita kosongin dan kayak giniin aja. Karena nanti tipe inputannya kita bakal masukinnya date ya. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada status. Status ini kita buat aja select biar bisa milih gitu. Kita masukin di sini status. Unique ID dan name-nya kita ituin juga status. Kalau oke. Buat hal teksnya nggak perlu. Allow multiple selection di dalam di dalam selectnya ini kita bisa milih lebih dari satu gitu kalau ini. Jadi nggak perlu aja. Habis itu kita masukin title itu pertama itu belum dikerjakan. Value-nya sama, kita masukin juga belum dikerjakan. Yang selanjutnya kita ituin sedang dikerjakan. Yang selanjutnya itu kita masukin sedang dikerjakan. Dan yang terakhir kita masukin aja selesai. Kalau misalkan kalian mau nambahin opsi lain, kalian tinggal klik aja icon di sini, icon plus. Atau kalau misalkan mau menghapus opsi yang udah ada, pilihan yang udah ada, kalian tinggal klik aja icon yang di sampingnya itu, icon stripnya. Nah ini. Nah selanjutnya itu kalau kita lihat ada description ya. Nah ini kalau misalkan kita klik bakal ada pilihan, ada 3 karena yang kita cantumin itu ada 3. Nah selanjutnya kita add field lagi. Kita masukin aja text area. Nah di sini kita ituin deskripsi dan unique ID dan name-nya itu description sesuai yang ada di dalam tabelnya. Description. Nah ini aja. Nah kalau misalkan udah dibuat semua tadi ya, berarti kita buatnya nama. Habis itu deadline-nya kayak gini. Dia kalau sekarang sebuah teks, tipenya teks. Selanjutnya ada status. Status ini select, menggunakan teks select juga. Di selectnya itu ada 3 pilihan. Ada belum dikerjakan, ada sedang dikerjakan, dan terakhir selesai. Ini ada deskripsi. Di deskripsi ini menggunakan teks area ya. Jadi makanya lebih lebar dari yang lain. Ini bisa disesuaikan. 8K panjangnya, 9K atau berapapun itu. Tapi kita coba defaultnya aja. Nah kalau misalkan udah, tinggal kita klik yang kode. Ini ada 2 opsi. Antara kalian copy clipboard, di copy semuanya, atau download as HTML. Tapi kita coba copy dari yang form aja nih. Dari form, tag pembuka form sampai tag penutup form. Karena kan buat si CSS dan JS-nya ini CSS semua. Buat si CSS-nya itu udah dipanggil duluan di templating kita kan. Kita menggunakan SB admin yang misalnya itu. Ini kita copy dan kita paste aja di halaman script tadi. Kita taruh di sini. Nah ini kita rapihin. Oke kayak gini. Nama masukkan kayak gini. Kalau kita lihat hasilnya, ditambah, oke. Nah tambah ini save ya, nama-namanya halaman yang sama. Kalau kita klik masih di halaman ini. Nah ini kita ubah aja di bagian ini. Nah, ini kita ke halaman yang kita maksud. Kita bisa pakai URL. URL ini harus di lokasi yang mau
ada di tab slash kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di bawahnya itu dia bakal ada contoh URL yang bakal diakses. Di pojok kiri bawah itu ada tag slash script. Kalau diklik nanti bakal masuk ke halaman scriptnya. Tapi karena di sini dia masih not found ya. Coba kita lihat di seharusnya udah dibuat di web.php. Oke, sorry. Oh, ini nge-S. Makanya dia bisa manggil menggunakan routingnya. Tapi sebelum kita nanya aja script kayak gini. Dan ahref-nya pun kita ubah ini di root. Ini kita kasih tax titik script. Ini. Kalau kita back lagi dan coba kita refresh kayak gini. Nah, itu. Nah, bedanya itu apa kalau misalkan kita pakai ini, walaupun di web.php-nya diubah segala macam, dia nggak bakal ubah lagi. Nah, dia bakal bisa masuk-masuk juga. Jadi lebih enak pakai yang root tadi. Oke, kita lanjut ke bagian halaman kerja tadi. Oh, sorry, bentar belum ke refresh. Boleh Ridwan mau nanya apa? Mau lihat dengan yang buat bootstrap itu. Yang bootstrap-nya? Ya, Yang yang mana, sorry? formnya. Oke, bentar. Nah, ini. Nah, itu. Kalau misalkan tadi ngikutin yang di form builder bisa tinggal klik doang. Mungkin dari kalian ada kan gimana? Ya, tentunya Gimana ada tadi? internetnya, jadinya mau dia aja mau di copy. Oh, oke boleh. Berarti isinya itu ada nama, ada deadline, ada status, ada deskripsi. Tinggal dimasukin. Boleh di input dulu mungkin. Kalian kita kasih require. Sudah kita copy. Karena nanti kita mau coba ngasih valid dalam inputan kita. Tapi di sini mungkin di row-nya ini kita kasih MB3 aja. Soalnya kan tadi agak mepet tuh antara satu form antara satu inputan dengan inputan yang lain. Jadi kita kasih margin button aja biar lebih rapi. Margin button kasih kayak gini. Boleh mungkin yang nggak ngikutin tadi diketik terlebih dahulu. Kalau misalkan udah boleh dikabarin ya.
Itu nama, deadline, status, satu lagi Satu skripsi. lagi deskripsi. Iya, deskripsi. Pakainya text area. Kelasnya form control sama. Sama. Form control juga. Empat kan, Kak? Nama, deadline, status, deskripsi. 4 doang kan? Iya, nama, deadline, status, deskripsi. Iya. Yang Oke. apa? Gimana, maaf? Patah-patah tadi. Oh ya, kurang. Oke. Ini inputan ini kita sesuaiin yang ada di model itu ya. Di model kan ada variable nih. Nah, ini disesuaikan dari sini. Kalau ternyata cuma ada 3, cantuminnya 3, kalau 4 ada 4, 5 ada 5 gitu. Mana tadi? Oke, kayak gini. Oke, mungkin kita lanjut ya. Apa, Kak? Gimana? Yang Oke, kita ya, soalnya belum sesuai. Oke, yang harus dulu ya. Oke, di list tadi ini. Ininya root task grid. Tapi sebelum cantumin ini, kalian harus ngubah dulu yang ada di web yang ada di rootnya itu. Nah, ini dikasih name aja. Namanya task static grid. Kalau misalkan yang lainnya mau ditampilin pun boleh. Misalkan kita tambahin lagi deh yang di list ini. Kita kasih name-nya aja. Sorry. Task static. Task static grid. Berarti sekalian kita buat juga routing yang metodenya itu post buat nangkap dari hasil post tadi itu taruhnya di store aja. Nah, habis itu kita bisnisnya itu di task controller class, habis itu metodenya store juga. Dan ini kita kasih name juga di sini task store kayak gini. Jangan lupa titik koma. Nah, Oke, kita lanjut mungkin ya. Atau belum? Yang lainnya mungkin udah tahun juga boleh di reminder aja, diingatkan kembali. Oke. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya buat mempersingkat waktu juga. Oke, kita masuk lagi tadi ke file create.blade. Nah nih, di sini ada form. Kita kasih kalau di take form itu kan kalau kita nggak masukin metode defaultnya kan get ya, bukan post. Tapi karena tadi kita buat di web tuh metodenya itu post, jadi kita masukin aja dari di create
kita kasih ini kita cantumin aja post dan kasih itu kita udah bikin di root itu, berarti kita masukin root, nama rootnya itu tag city store. Nah, selanjutnya kita harus ngasih CSRF. CSRF ini dia sebuah token buat ngamanin dari si inputannya itu. Kalau misalkan kita nggak pakai ini, dia harusnya bakal apa namanya itu? Kita coba deh ya. Kita nggak pakai CSRF ini, kita komen dulu. Kita coba hasilnya gimana. Oh, ini masih kurang oke. Jadi kita coba styling lagi. Kita lihat, ini jangan pakai ini. Kita kontrol biar oke, tapi sudah salah. Saya salah naruhnya. Nih, kontrol. Nah, ini. Jadi lebih rapi sama semua. Nah, coba Gimana, kita Kak? masukin. Ini kita coba di bagian selectnya. Tadi kan sebelumnya itu kalau yang dari aplikasi Angular itu dia select kan. Nah, ini kita ubah aja form control. Kayak gini. Nanti tampilannya bakal lebih rapi. Kayak gini. Ini kita coba masukin dulu random data. Ini belum dikerjakan. Kita coba masukin. Kita submit. Kalau expired. Soalnya nggak masukin token itu. Kalau misalnya kita masukin pakai token. Kalau emang di Laravel ini biar kita bisa menggunakan inputannya. Ini coba kita ngasalin dulu. Baru kita submit. Harusnya bakal error juga. Karena kita belum bikin metode yang namanya store. Kayak gitu. Nah, kita lihat dulu ada yang perlu diubah lagi kah? Nah, ini. Di deadline itu karena sebuah tanggal ya, kita ubah aja jadi tipe datanya itu, tipe inputannya itu date. Boleh disesuaikan jadi date. Dan yang lainnya sepertinya cukup oke. Berarti selanjutnya kita buat di task controller metode baru. Namanya kita buat aja public function, namanya itu store sesuai yang ada di dalam root kita tadi. Nah, si store ini karena kita membuat sebuah inputan, kita harus kasih parameter request. Ini sebuah kelas jadi. Habis itu si requestnya kita taruh di dalam sebuah variabel. Kita namain aja request. Kayak gini. Nah, sekarang kita coba delete terlebih dahulu. Buat ngelihat apa sih hasil dari submitan form kita gitu. Ini saya refresh terlebih dahulu. Nah, ini udah ubah jadi date ya. Bikin. Ini kita coba today. Ini data yang kita masukin aja ngasal. Kita coba submit. Nah, dia data yang bakal tampil seperti ini. Ada token. Token ini diambilnya dari CSRF tadi. Habis itu ada name. Habis itu ada deadline. Habis itu ada status. Serta submit. Karena submitnya ini sepertinya dia menggunakan input. Oh, sorry. Kaget ternyata tetap button. Tapi namanya submit. Karena nggak ada value, makanya di sini no. Oke, kita lanjut ke logika bisnis dari si store ini. Nah, ini kita komentar aja. Kita nampung hasil requestan itu sama dengan kita buat variabel namanya data aja. Ini kita coba kasih validasi terlebih dahulu. Kita masukin request, habis itu validate. Nah, validasinya itu ada apa aja? Ini jangan lupa titik koma, habis itu ini.
tadi itu kan ada beberapa inputan ya, ada nama, deadline, status, description, ada 4 itu. Berarti kita masukin nama. Nah, si nama ini validasi yang harus diituin apa? Di sini kita ituin required aja. Kalau misalkan kalian pengen nambahin yang lainnya, bisa pakai ini garis lurus. Adanya kalau di saya itu di apa namanya? Di atas enter. Mungkin di laptop-laptop yang lain bakal beda-beda. Nah, kalau misalkan mau pakai maksimalnya 255 sesuai yang ada di table kita. Kalau kita lihat di table kan kita lihat di strukturnya, di strukturnya itu dia tipe data name itu varchar panjangnya 255. Kayak gitu. Ini bisa dikasih max-nya atau mau pakai minimalnya. Bisa kita cantumin minimalnya. Misalkan minimalnya itu 3. Kayak gini bisa. Tapi buat sekarang kita oke gini aja nggak apa-apa. Selanjutnya ada yang namanya itu deadline. Nah, si deadline ini dia wajib diisi juga. Habis itu required wajib diisi itu required ya. Habis itu tipe datanya itu dat. Jangan lupa koma. Dan kita lanjut ke yang selanjutnya itu status. Status kita required juga. Harusnya ada yang namanya in. Nah, ini buat ngasih pilihan. Kalau misalkan yang di select itu ada beberapa data doang. Kayak misalkan yang kita cantumin itu mana? Di kredit itu kan ada 3 ya. Ada belum dikerjakan, sedang dikerjakan, dan selesai. Ini bisa kita cantumin. Agar si status ini cuma bisa masukin ke 3 hal tersebut. Berarti tadi belum dikerjakan, habis itu sedang dikerjakan, dan selesai. Dan ini. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi. Ini kita kasihnya pakai name ya. Sesuai yang ada di table gitu. Ini pun kita itunya description. Kayak gini. Untuk deskripsi ini kita itunya require aja. Nah, kayak gini. Nah, sebenarnya kalau misalkan ngebuat kayak gini, dampaknya apa sih Bang? Gitu. Kita coba praktekin. Ini kita masuk lagi ke yang create. Ini kita coba refresh. Tadi kan di tag HTML itu kita nggak ngasih require ya. Nah, harusnya kalau misalkan kita klik submit, dia bakal balik lagi ke sini. Dan nggak ada tampilan errornya karena harus ada yang tambahin. Kita coba edit lagi. Ini udah ditambahin kayak ini. Semoga udah ya. Di validate-nya itu ada nama, deadline, status, description. Kita sesuaikan. Statusnya itu apa? Status itu ini itu artinya cuman boleh masukin ketiga ini. Kalau misalkan mau ditambahin mangga. Ataupun nggak pakai ini pun nggak masalah. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, selanjutnya kita coba di sini. Kita kasih value buat nampung bekas sebelumnya. Kalau misalkan ada error, jadi nggak perlu kita ketik ulang. Kita kasih old, habis itu nah kayak gini. Ini kita copy aja. Di deadline pun sama. Kita cantumin aja. Ini kita cantumin deadline sesuai dari name itu. Karena kan yang dikirim ke dari inputan itu ngambilnya name ya. Ini deadline dan ini pun kita masukin juga sini, dan ini kita ubah jadi description all juga kita ituin description kayak gini. Nah, selanjutnya buat di sini kita kasih menggunakan ternary. Oke, biar gampang ini kita blok aja dari sini ya, ketik sama kurung siku penutupnya itu. Oke, nggak perlu. Berarti kita gini aja, alt alt status sama dengan apa ini belum dikerjakan,
Kalau misalkan si all time sama dengan belum dikerjakan, maka selected. Kalau misalkan bukan, maka kosongkan. Ini kita copy. Ini kita kasih juga dan value-nya itu kita sesuaikan. Ini berarti sedang dikerjakan. Dan yang bawah pun sama, kita sesuaikan. Ini value-nya selesai. Kayak gini. Oke, kita coba dulu. Nah, kalau misalkan kita isi yang ininya aja, ini kita belum dikerjakan, kita coba deskripsinya juga kita masukkan. Ini kita hidupin selesai aja. Nah, kalau kita submit, nanti datanya bakal masih ada, tapi belum ada keterangan buat errornya. Karena kita belum nyantumin nih, errornya mau ditaruh di mana gitu. Tapi sekarang mungkin boleh diketik terlebih dahulu. Boleh gitu, enggak? Apa tuh? Ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung on mic aja. Nggak jadi. Oke. Yang lainnya mungkin boleh diketik terlebih dahulu. Khususnya buat di select ini karena mungkin ada yang agak rumit ya buat beberapa orang. Tapi kalau saya yakin sih semua di sini udah pada tahu. Insya Allah. Sebentar. Gimana buat sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Sebentar. Ini. Sebentar. Saya izin ke toilet sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Karena tadi di sini kita
udah ngituin old-nya, kita harus ngasih keterangan error ya. Nah, kita taruh di sini aja, di atas form. Kita masukin alert danger buat ngasih tahu ada error gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, tapi kita bikin dulu if nanti alertnya tadi kita taruh di dalam ya. Sorry. Nah, isinya itu kita masukin count buat ngitung ada errornya, ada berapa error gitu. Kita cantumin kalau misalkan ada error lebih dari 0, berarti kalau lebih dari 0 kan 1 ya, 0 yang nggak anggap, baru masukin tadi. Ini kita kasih pakai list aja. Lalu kita kasih point. Di sini kita masukin error, kita pecahin ke dalam variabel error dan kita panggil satu-satu error kayak gini. Kita coba, kita refresh dulu. Ikon bentar. Oh, ini ada tipe. Ini coba kita masukin. Ini juga coba ini kita coba ini. Kita coba. Nah, dia bakal ada keterangan si deadline ini wajib diisi gitu. Kayak gitu. Nah, buat munculin errornya tadi bisa pakai kayak gini ya. If count error, buat ngecek errornya ada berapa. Kalau misalkan lebih dari 1 berarti muncul. Kalau misalkan ternyata errornya 0 ataupun nggak ada, berarti... Oke, kita lanjut. Ini kita rapihin. Oke. Kita lanjut ke task controllernya. Nah, setelah kita ngituin validasi, baru kita coba create. Kita coba tambahkan ke database-nya. Kita langsung aja panggil modelnya tadi, task.2 create. Nah, habis itu apa yang mau di-create? Ini kalau misalkan kalian mau beda-beda gitu ya, bisa pakai kayak gini. Atau kalau lebih gampang, langsung aja masukin di sini data. Karena kan kita udah masukin semua datanya ke sini nih. Jadi kayak gitu cukup. Habis itu baru kita return. Kalau misalkan berhasil, kita return di direct onList. Ini. Nah, ini berarti logikanya kayak gini. Pertama, kalau misalkan ada submit form, dia bakal ngejalanin si method store ini. Nah, di dalam method store itu kita ngasih validasi dulu. Name ada validasinya itu wajib diisi maksimal yang diinputkan itu 255 karakter. Minimalnya itu 3. Deadline-nya itu wajib diisi juga dan tipenya date. Status itu require, wajib diisi. Dan isiannya itu harus belum dikerjakan, sedang dikerjakan, ataupun selesai. Ketiga ini gitu. Selanjutnya ada description. Description itu nah, kalau kita kasih validasinya dan kalau ternyata sukses, kita lanjut. Kita panggil tag modelnya dan kita create datanya. Ini kita menggunakan metode create. Habis itu apa yang mau di-create? Nah, kita cantumin aja. Baru kalau misalkan ternyata sukses, nge-redirect ke halaman di list tadi. Kita coba. Ini kita refresh lagi. Misalkan tugasnya misalkan tugas JRP. Pertemuan 10. Ini deadline-nya misalkan Sabtu depan. Sabtu sebelum dikerjakan deskripsi mengerjakan sesuai yang ada di PPT. Misal kayak gini ya.
Ini kita submit. Nah, dia bakal nambah datanya satu. Kayak gitu. Oke, kurang lebih untuk script-nya itu kayak gini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke edit dan hapusnya? Oke, mungkin aman ya. Karena ini agak lambat juga nih. Kalau udah setengah 12. Kita coba sedikit percepat. Oke, selanjutnya kita coba buat editnya. Nah, sekarang kita berarti masuk ke dalam routingnya terlebih dahulu, web.php. Nah, di sini kita bikin root baru. Kalau mau enak, kita copy aja dari si create ini. Kita copy, kita taruh bebas di mana aja. Tapi kalau saya taruh di bawah, biar berurutan. Selanjutnya si create ini kita blok, habis itu Ctrl D, habis itu kita ubah jadi edit. Ini. Nah, kalau misalkan udah buat routing baru buat nampung si editnya nih, form editnya. Dan ini ternyata tasknya ini, metodenya ini edit. Dan kalau edit kan belum kita buat, kita masuk dulu dan coba kita buat. Ini kita, seperti kita copy, nggak perlu. Kita ketik aja. Return public. Habis itu di sini edit. Habis itu kita return view-nya dalam task edit. Jangan lupa titik. Nah, karena ini belum dibuat, berarti kita buat aja. Ini kita cari di sini. Nah, kita aja itu namanya dot. Nah, istilahnya kita boleh copy aja yang ada di dalam create ini. Kita copy biar kita taruh di dalam edit dot ini. Nah, sebelum itu karena ini edit ya, karena edit itu biasanya ngambil salah satu kunci yang penting di table tersebut. Berarti ini ada yang perlu kita tambahkan ternyata. Cara tampung ID-nya. Kita kasih slash, habis itu kayak gini. Nah, terkait slash isinya itu kurung kurawa. Di kurung kurawanya itu ID. Artinya kita harus nyantumin ID dari si parameternya. ID dari yang mau ID dari data yang mau gitu. Nah, berarti di task pun sama. Di sini kita harus parameternya kita terus di sini kita ituin ID. Nah, itu kita coba bikin variabel baru namanya sama dengan tag. Nah, ada lagi yang namanya buat mencari datanya gitu. Kalau misalkan di SQL kan kita bisa select bintang from tag where ya. Nah, kalau misalkan itu ini nih, kita bisa menggunakan pen untuk mencarinya ID sama dengan ID. Nah, itu jangan lupa tahu aja panggil dalam di biarnya tadi kita di sini kita lihat hasilnya. Ini kita belum ngecantumin si editnya ini ya. Nah, ini masih sama yang tadi ini kita di sini kita kasih tujuan ya kan root aja root ini taks jadi kita kasih filter ID berarti tag ID. Nah, kalau kita lihat hasilnya boleh Ridwan, mau nanya apa Ridwan? Enggak, yang ini Kak. Halo? Iya, halo. Halo Kak. Iya, halo. Suara saya jelas kah?
Oh, terus putus-putus Kak sinyalnya punya Kakak. Boleh langsung, boleh langsung sampaikan aja. Yang fall is Elas ini Kak, mau lihat lagi. Yang error. If, yang error. Oke. Nah, ini kita mau kasih kondisi kalau misalnya error yang ada dari lebih dari 0, sorry. Kalau ini artinya 0-nya ke bawah ya. Berarti kan lebih dari 0. Lebih dari 1. Baru deh kita kasih terus nih. Ambilin error. Oh, iya. Isinya ini bebas mau pakai kayak gimana. Tapi di sini akan hal biar sesuai yang ada di bootstrapnya. Oke, mungkin kita coba lanjut ya. Iya Kak. Tadi oke, di list.bar.php kita kasih root tags.edit. Habis itu parameternya ID kayak gini. Nah, ini. Kalau misalkan kita lihat hasilnya, dia bakal kalau kita klik dia bakal kayak gini nih. Kalau kita edit enggak oke. Sebentar dulu. Nah, ini salah nih ya. Kita nggak perlu pakai S. Tampilannya kayak gini. Tapi karena mau edit data, kita masukin ke dalam sini datanya. Nah, caranya ya edit ada biar cepat, ini cara cepatnya. Kita blok aja yang ini. Nah, pakai kita biasanya kita blok juga. Nah, itu kita kontrol deh. Kita kontrol lalu itu kita masukin tab. Habis itu panas, ini dihapus dan yang lainnya pun dihapus. Kayak gini. Kita lihat hasilnya. Nah, dia udah bakal ada datanya. Oke, boleh Arya ini ya. Mau nanyakan apa? Maaf Kak, itu presentasinya patah-patah. Wah. Oke, sekarang ada di mana? Di name kan ya? Iya, udah lancar lagi. Tadi patah-patah sih. Oke, mungkin nanti Bapak boleh langsung di Oke Kak. ya. Pertama kan di itu yang tadi kopi ada gini ya, alt ada kurung kurung ini kita blok itu dia langsung jadi bola, habis itu tab, habis itu panah, habis itu yang ketika kita hapus kita klik kontrol, habis itu shift, habis itu panah biar ke kanan. Nah, ini kalau dilihat langsung ke kanan semua deh. Nah, baru dihapus. Ketiknya hapus lagi, kurungnya juga hapus. Kayak gini. Oke, masih patah-patah kayaknya ya. Nah, nanti intinya tampilannya hasilnya di sini. Yang awalnya pakai alt, dia bakal tag, panah, value, name-nya apa, dan lain sebagainya. Oh, sorry. Nah, selanjutnya, karena kita mau ngedit, ini kita ganti jadi edit. Sorry, kita kasih update aja, harusnya update. Dan kita kasih parameter ID juga. Di sini kita tentuin tab ID, kayak gini. Tapi karena di web.php-nya itu belum kita buat juga. Ini kita copy aja dari sini, biar cepat ya. Ini get-nya kita kasih metodenya put aja. Dan ini kita ituin update. Ini update. Nah, kayak gini.
Oke. Baru yang di mana tadi, edit ada di sini. Nah, kita coba lihat. Nah, karena tadi metodenya itu put, dan sedangkan di HTML itu cuma menerimanya post, put, sama satu lagi saya lupa apa. Ini di Laravel kita bisa ngubah. Kita ketik aja metode kayak gini, add, habis itu metode, baru masukin metode apa. Di sini kita ituin put. Karena metode yang kita mau put ya. Nah, baru kalau kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini udah nggak ada error ya. Kita coba masukin aja. Oke, ini kita tambah-tambah aja dan kita coba ubah jadi selesai. Pasti dia bakal error karena belum ada sih metode itu, metode update-nya. Berarti kita buat lagi metode yang namanya update yang terbarunya itu. Berarti kita buat public function, habis itu namanya update. Habis itu mengirimkan sebuah request. Nah, habis itu karena kita pakai parameter ID, kita panggil juga si ID-nya di dalam sini, koma, habis itu string, habis itu si stringnya kita taruh di ID. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, saya buat validasinya, kita ini bisa di copy aja, kayak gini, karena kan sama aja ya datanya itu. Nah, ini kita copy, habis itu baru kita cari dulu nih, kita bikin variabel baru namanya tag, sama dengan kita find lagi seperti yang ada di dalam metode tag tadi, metode edit tadi, kita find kayak gini. Baru deh kita update. Caranya kita bisa langsung tag update kayak gini. Itu kurang kurawat. Nah, kalau misalkan kalian datanya ternyata ada yang beda-beda, kalian bisa langsung kayak gini aja, nama ini bisa pakai request ya, nggak perlu pakai date. Nah, request name kayak gini bisa. Habis itu yang lainnya kita ituin juga, deadline ini kita copy, ini kita taruh jadi status, ini kita terakhir description. Nah, kalau misalkan berhasil, baru kita return lagi, return root, kita taruh di tab pakai L, habis itu ke list, ngerti directnya. Nah, kayak gini. Nah, kita coba. Ini karena tadi udah ada submit, kalau kita refresh dia bakal ada tanya, benar nggak mau submit yang tadi dimasukkan. Kita continue aja. Nah, dia bakal ngedit. Nah, yang ini yang paling atas ya. Coba kita edit yang lain. Nah, ini kita coba ganti jadi tugas web 10. Statusnya akan kita submit. Nah, dia bakal ngedit. Itu. Tadi buat, nah, kalau misalkan ternyata kita nggak manggil si data ini, sebenarnya nggak perlu dipakai pun nggak masalah ya. Kita gini doang pun nggak masalah nih. Nah, kalau kita lihat ini ya, kita coba lagi, apakah ada yang error gitu. Artinya dia nggak bakal ada error. Tugas lainnya, statusnya selesai, sedang dikerjakan aja, kita submit. Nah, kayak gini, dia sama aja nggak bakal ada error. Oke, gimana? Mungkin agak cepat nih ya, karena bentar lagi mau jam 12. Kita waktunya sampai jam 12. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke yang delete, bagian terakhir nih. Kalau misalkan dari kalian ada yang ketinggalan, nanti saya kirimkan juga seperti biasa rekamannya, boleh disesuaikan. Nah, selanjutnya itu ada delete. Berarti kalau delete itu
kita buka lagi web.php kita buat root terlebih dahulu buat nampung si delete. Nah, seperti yang ada di sini, ada metode yang namanya delete untuk menghapus data. Oke, kita copy aja kali ya yang ada di paling terakhir. Kita copy, metodenya kita ganti jadi delete. URL-nya itu kita ke delete juga aja. Ya, kita ituin ke delete aja. Ini bebas sebenarnya mau namanya apa, URL-nya kemana, terus metodenya apa bebas, nggak harus sama. Nah, kalau udah berarti kita ke list lagi, kita cantumin di sini. Karena tadi itu menggunakan metode delete, berarti kita harus menggunakan sebuah form. Berarti kita bikin lagi form di sini. Formnya kita ituin tipenya post dulu. Actionnya kita ituin ke root tab delete. Habis itu kita kasih parameter ID. Oke. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kita kasih csrv seperti biasa dan metodenya kita ubah jadi delete. Nah, si button tadi kita taruh di sini. Nah, kita copy aja, kita taruh di sini. Nah, ini buttonnya kita ubah aja jadi button submit aja. Karena kan kalau Ahref dia nggak pakai ini ya, nggak pakai, bukan buat form, bukan buat nge-submit form harusnya. Jadi kita sesuaikan. Nah, submit. Nah, ini kayak gini. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini bakal kayak gini ya. Ini kurang rapi. Kita kasih di TD-nya ini, kita coba kasih kelas. Ini kita kasih dflex aja. Biar jadi display flex. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita coba hapus yang ini mungkin, nah dia bakal error karena kita belum buat metode yang namanya delete tadi. Oke, kita coba buat. Berarti di task controller, kita buka task controller, kita buat aja di paling bawah. Kita masukin public, metodenya itu delete, kita kasih aja string, parameter string ID. Nah, habis itu langsung aja kita bisa, nggak perlu ditaruh di dalam variabel, kita bisa cari dulu ID-nya apa, habis itu kita delete. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan sukses, baru kita redirect lagi ke halaman task list tadi. Nah, kalau kita coba refresh dan kita continue, nah dia bakal menghapus. Bentar, oke. Nah, kita coba hapus yang tugas Jarvis 10. Ini bakal hapus juga. Begitupun kalau misalkan nambah yang lainnya. Oke, buat materi LP ini baru saya 2 berarti. Sisa ini sih relationship buat nampilin relasinya itu. Oke, buat sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Oke, boleh Ridwan, mangga. Atau yang lain, ya boleh langsung aja. Kalau yang edit pakai paste apa pakai put, Kak? Pakainya put aja. Put. Sebenarnya bebas ya, mau pakai atau ya put aja. Yang sekarang dicoba itu put. Mau pakai put di post nggak masalah sebenarnya. Selama logika bisnis yang kita masukkan ini logikanya itu sesuai. Kayak ini ada update, delete-nya, dan lain sebagainya gitu. Disesuaikan yang penting. Tapi buat sekarang kita intinya put. Oke, mungkin kita masuk ke materi terakhir. Ya, kita masuk ke materi terakhir ini tentang
relasi. Rencana itu nanti kita bisa gini, kita bisa kayak gini. Si status ini kan sebelumnya pakainya string kan ya, kita ubah ke dalam foreign key dan kategoris pun sama. Tapi ini kita coba yang di status dulu aja. Berarti kita bikin table baru dan model baru serta migrasi baru yang namanya status. Kita coba buka. Ini mungkin kalian kalau ketinggalan nggak boleh didengerin dulu aja. Nanti bisa lihat di ini. Kita masukkan PHP artisan make model buat kita buat si statusnya itu ya. Nah, habis itu kita buat migrasinya juga, kita buat controllernya juga boleh. Berarti kita ituin PHP artisan make model MC. Nah, kayak gini. Kita atur dulu di bagian status. Kita ituin isinya, isi table itu kita ituin 6 aja, namanya aja, sorry. Ya, di ini itu kan dia isinya name sama created add dan updated add. Nanti kita sesuaikan. Nah, habis itu di tax juga. Ini kategori di bagian tax, statusnya yang ini kita hapus. Kita bikin ada 2 cara sebenarnya buat ngituin foreign kayak itu. Kita bisa pakai foreign kayak gini, foreign ID. Ininya kita ituin tadi status kita masukin kayak gini. Kalau misalkan coba kita migrate fresh, sudah enggak tampilan ini belum gerak ya, tampilan udah. Kalau kita lihat di PP bagian dia bakal nambah status ID. Dia tipenya itu big inter. Nah, tapi dia di relasi view-nya itu dia nggak bakal ada relasinya. Kalau misalkan kita menggunakan si foreign itu, foreign ID. Nah, kalau misalkan kita mau nyantumin ke dalam SQL-nya juga, kita bisa pakai metode yang satu saya komen mungkin ya. Ini kita masukin table itu di sini. Kita masukin bikin dulu si table-nya pakai unsigned bit integer. Ini disesuaikan sama si ID dari yang mau kita konekin itu. Nah, baru kita kasih foreign. Jadi kalau yang ini mah dibuat satu-satu dulu. Kita buat table kolomnya dulu, baru kita bikin foreign-nya itu. Kita pakai foreign. Habis itu yang mau kita kasih foreign itu apa? Status ID. Nah, habis itu kita mau nge-connectin si status ID ini kemana gitu. References. Nah, kita mau konekinnya itu ke ID dari table statuses. Nah, statuses itu kan yang dibuat tadi tuh di mana ya? Di sini, statuses. Nah, ini statuses. Nah, baru kalau misalkan kita coba migrate fresh ulang. Bentar, ada error. Halo DB foreign ID. Oke. Sebentar kita lihat dulu. Ada error di sini. Statuses. Oke. Karena ini kayaknya berarti kan harus ada si table statusnya sudah dibuat dulu nih. Nah, berarti kita harus menyesuaikan nih. Ini kan kalau lihat di sini, si tax dulu yang baru dikerjain kan. Yang pertama kali dijalanin kan si taxnya, habis itu baru kategori, habis itu status kan. Sedangkan di sini kita mau konekinnya ke si table status. Nah, itu kan nggak ditemuin kan, soalnya belum dimigrasi kan. Jadi
Ini kita edit aja. Buat ngakal ini kita bisa ngedit. Kita buat ke 5 mungkin, biar lebih paling bawah. Oke, sebentar. Ini kita ubah hari tanggalnya. Ini bisa kayak gini. Ini misalkan belum production ya. Kalau misalkan udah production jangan kayak gini. Kita coba lagi. Nah, dia nggak ada error. Dan kalau misalkan kita lihat di tadi, nah dia bakal ada relasinya di PHP admin itu. Dan kalau misalkan kita insert pun di bagian status ID harusnya ini bakal nyari nih ID-nya mana. Seperti itu. Nah, terus gimana Bang buat nampilin datanya itu ke kita? Kita bisa ngituin di status ini, kita coba insert. Ini posisinya harus ada datanya dulu ya, baru bisa insert masukin datanya. Misalkan di sini pendidikan, status itu belum selesai. Ini kita grow. Kita copy aja biar cepat. Ini belum selesai. Iya belum selesai, sedang dikerjakan, dan satu lagi itu selesai. Kita go. Nah, dia bakal ada tambahan data kayak gini. Mungkin nanti ini boleh dicoba dibikin di Seeder ya biar mempermudah. Boleh Ridwan mangga? Tadi pindahin dari status tas itu gimana Kak pindahinnya? Di komen. Di rename, sorry. Rename. Nah, ini kan tahunnya ya. Tahun dibuatnya kapan, bulan dibuatnya kapan, tanggal dibuatnya kapan. Terus ini tuh kayaknya kodenya doang sih. Nah, ini kita bisa kasih lebih tinggi aja. Kalau misalkan ternyata yang di statusnya itu 2, berarti kan kita bisa ituin 3. Ataupun intinya yang lebih tinggi, biar dia adanya tetap di bawah gitu. Kayak gitu. Kejawab kah? Oh, tinggal tanggalnya doang ya Kak ya? Iya, betul. Tanggalnya aja disesuaikan. Biar dia ada di posisi yang lebih bawah. Karena kan kalau migrasi ini jalaninnya dari yang paling atas, dari user ini, ke yang paling bawah. Satu-satu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut mungkin ya. Nah, kalau misalkan kita lihat hasilnya di ini, harusnya dia bakal error karena atau enggak datanya enggak ada ya. Kita coba input aja satu di bagian tak. Sebentar agak ngelag. Oke, kita masuk aja ke ini, ignore, kita insert. Nah, kita coba masukin tugas PKN. Deadline-nya kita cari minggu depan sebagai contoh, deskripsinya apa. Habis itu status ID-nya kita pilih. Ini belum selesai, kita go. Nah, dia bakal nambah ya. Nah, ini. Kosong. Karena kan kita ubah yang awalnya status jadi status ini. Kan tadi kita lagi. Tapi kan pakai ID. Nah, kita bisa ngatur relasinya. Kita buka aja model. Nah, di sini kita bikin metode baru. Nah, kayak gini. Ini kita bikin metode namanya status. Habis itu relasinya itu belongs to. Buat relasi di database itu, kalian bisa lihat mungkin di web Laravel itu. Eloquent, nanti linknya bakal ditaruh di PPT juga, biar gampang cari tahu lebih dalamnya. Eloquent, relasi, relationship Laravel. Nah, kalau misalkan di
database itu kan ada istilah relasinya itu one to many, many to many sama one to one kan ya. Nah, kalau one to many itu satu status itu bisa banyak project. Artinya itu one to many. Sedangkan kalau one to one, satu status cuman bisa satu project doang. Begitu pun kebaliknya many to one berarti banyak status bisa satu status. Kalau misalkan many to many berarti banyak banyak status bisa misalkan banyak project bisa banyak tugas juga gitu. Istilah relasinya tuh kayak gitu. Nah, di Laravel sendiri buat ngatur hal tersebut kita lihat. Nah, ini ada one to many, one to one itu gimana, one to many itu gimana, one to many ada dua nih. Kita cek yang one to many. Nah, ini bisa pakai hash many. Ini buat dari si post ke dalam komennya. Artinya dalam satu postingan ada banyak komentar kayak gitu. Sedangkan kita cari lagi ini one to many juga pakai belongs to. Nah, ini sama. Dalam banyak komentar banyak komentar bisa ditaruh di satu postingan. Ini kebalikannya. Kalau yang tadi kan dari si komentarnya, dari si postnya ke dalam si komennya ya. Sedangkan kalau ini dari komennya ke dalam postnya. Tapi relasinya tetap one to many juga. Kita coba. Berarti kita taruh aja di sini. Nah, ini bisa pakai belongs to ya. Tadi seperti yang ada di contohnya ini mana tadi? Nah, ini satu postingan itu bisa banyak komen. Berarti kan ya satu postingan bisa banyak komen. Berarti di sini satu status bisa banyak tugas gitu. Satu tugas benar, satu status bisa banyak tugas gitu. Nah, sekarang buat manggilnya itu kita bisa di list tadi kita tinggal panggil nama table-nya, nama metode dulu apa, habis itu coba kita kayak gini ya. Kalau kita lihat, nah dia yang bakal tampil array dari data-data si table statusnya tadi. Tapi kita pengen manggilnya cuma si name-nya doang. Berarti kita tinggal kasih panah aja, habis itu name. Kayak gini. Nah, nanti yang tampil belum selesai. Nah, begitupun kalau misalkan kita udah ngatur di si model task tadi, kita alangkah lebih baiknya kita atur juga di model statusnya. Kalau misalkan tadi si task itu banyak, kan relasinya one to many ya. Status bisa banyak tugas. Berarti di sini kita ituin, kita bikin lagi. Habis itu kita ingin satu tugas bisa banyak
Oke, kita lanjut ya. Mungkin nggak lama lagi kita bahas selesai. Tadi ya, ini kita bisa bikin function baru. Ini hak akses publik, habis itu function, nama functionnya tab. Habis itu kita kita ngasih relasi. Relasinya itu many. Ini di sini bawa member lokal dari si kelasnya ya. Habis itu kita kasih metode has many. Artinya kita mau konekin many ke model mana. Ini yang dipanggil modelnya, nama modelnya. Kalau kita klik harusnya, kalau kita klik kontrol dan klik kiri, harusnya dia bakal tampil ke halaman tax.php ini, ke modelnya. Nah, kayak gitu. Jangan ini kalau belongs to, artinya one ya, satu dia tuh. Nah, kalau misalkan ternyata one to one, bisa pakai as one. Kita lihat dari sininya. Mana ya? Kita cari yang has one mana? Kita cari yang has one. Bentar, has one. Nah, ini. Has one of many juga bisa nih. Kalau kita lihat penjelasannya. Kita coba translate. Nah, berarti ini kita bisa ngambilnya dari yang terbaru ataupun terakhir gitu. Tapi biasanya lebih seringnya saya pribadi makanya yang belongs to ini buat ngituin relasi one to many daripada has one ini. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Buat nama metodenya ini bebas ya, sebenarnya mau apa salah, tapi lebih baiknya sesuaiin sama nama model nih, biar kita lebih gampang dalam penulisannya gitu, buat ngingetnya juga lebih gampang gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke tugasnya. Nah, tugasnya ini buat migrasi sesuai dengan desain database. Buat model sesuai dengan desain database juga, dan buat halaman dari setiap tabel yang ada di desain database. Desain database ini di slide selanjutnya ya, yang tadi saya lihatin itu. Nah, itu disesuaikan tuh. Dibuat semua halamannya satu-satu, status, tax, kategori, sama project. Jadi buat 3 halaman tambahan, 3 subhalaman, 3 halamannya lebih dari 3 sih, tapi buat nampung si tabel status ini, si tabel project ini, dan si tabel kategori. Dan satu lagi, kalau misalkan kita klik tambah ya, di sini kan belum ngambil dari database nih statusnya, ini boleh disesuaikan juga biar ngambil dari database itu gimana gitu.
Kalian boleh coba nge-ekspor sendiri. Seperti itu untuk penjelasan dari tugasnya itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup karena udah jam 12 juga. Tugasnya langsung dikirim nggak Kak? Soalnya mau langsung dikerjain. Ya, habis ini nanti rekaman langsung diupload dan PPT pun langsung diupload ke Classroom. Buat sekarang belum ada. Nanti habis saya ngupload rekaman mungkin saya ituin. Saya bikin di kelas. Nanti saya kabarkan di grup juga. Ima, boleh. Pola Ridho, mangga. Deadline-nya sama kayak kemarin kan seminggu lagi ya. Iya betul, seminggu. Itu kan yang kemarin itu ada kategori ya. Nah itu dibuat juga tuh. Jadi tugasnya nyambung dari tugas ke seperti itu. Kejawab kah? Baik, terima kasih. Oke. Yang lainnya mungkin? Oke, mungkin kalau misalkan belum ada kita tutup aja ya. Sekali lagi saya coba tanya lagi nih, ada yang mau tanyain dulu. Kalau misalkan ada yang bingung dan malu bertanya di sini boleh via chat aja atau mau di grup aja juga lebih baik karena banyak sekali sepuh-sepuh di sini yang mungkin akan ngebantu kalian menjawab selain dari mentor-mentor itu sendiri. Tapi pasti mentor bakal ngejawab juga. Instrukturnya bakal ngejawab juga. Oke, mungkin cukup sekian kali ya buat pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa kalau misalkan kalian ada yang belum dipahami, alangkah lebih baiknya kalian ekspor lagi lebih dalam karena kalau istilahnya itu kalau pembelajaran di kelas ini cuman lapisan-lapisan awalnya itu buat dalaman-dalamannya itu masih banyak sekali. Jadi jangan pernah berhenti buat belajar dan tetap semangat. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga. Thank you juga semuanya.